Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami pengembangan produk baru kelompok 13. Saya adalah Faisal Saputra dengan di belakang 277. Saya Siva Nur Saptianingsi dengan NIM belakang 306. Saya Andi Nabila Anwar dengan NIM belakang 296. Yang pertama adalah latar belakang. Kebutuhan pasar yang terus berkembang mendorong perusahaan untuk berinovasi agar tetap relevan. Perubahan tren dan preferensi konsumen menuntut produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Persaingan yang semakin ketat juga menjadi faktor utama dalam pengembangan produk baru. Perkembangan teknologi membuka peluang untuk menciptakan produk yang lebih efisien dan memiliki nilai tambah lebih tinggi. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi dan peningkatan kualitas produk sehingga perusahaan dapat menawarkan solusi yang lebih baik kepada pelanggan. Permintaan konsumen akan produk lebih praktis, efisien, dan ramah lingkungan semakin meningkat. Umpan balik dari pelanggan menjadi dasar utama dalam menciptakan inovasi yang dapat memenuhi ekspektasi mereka. Pengembangan produk baru juga menjadi strategi diferensiasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan menghadirkan produk yang lebih inovatif, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisinya di pasar. Peluang pasar yang luas memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Dengan menghadirkan produk yang lebih relevan, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas serta pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua ada rumusan masalah. Dalam pengembangan produk baru, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dianalisis agar produk dapat diterima dengan baik di pasar. Beberapa pertanyaan yang menjadi fokus dalam proses ini antara lain, yang pertama ada bagaimana memahami kebutuhan dan preferensi konsumen agar produk yang dikembangkan sesuai dengan harapan pasar. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu produk baru di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga ada bagaimana inovasi dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Yang keempat ada apa tantangan utama dalam proses pengembangan produk baru, mulai dari riset, produksi, hingga pemasaran. Dan yang terakhir ada strategi apa yang dapat diterapkan agar produk baru dapat diterima dan memiliki daya tarik di pasar. Lalu ada pengertian. Pengembangan produk baru adalah proses menciptakan, merancang, dan memperkenalkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Proses ini mencakup riset pasar, inovasi teknologi, pengujian produk, serta strategi pemasaran untuk memastikan produk memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Pengembangan produk baru bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, serta meraih keuntungan bisnis yang lebih besar. Keberhasilan produk baru bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang tren pasar, preferensi konsumen, serta strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, pentingnya pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru sangat penting bagi perusahaan untuk tetap relevan, kompetitif, dan terus berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengembangan produk baru menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan bisnis. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen terus mengalami perubahan dalam preferensi gaya hidup dan kebutuhan. Produk baru memungkinkan perusahaan untuk selalu menyediakan solusi yang lebih relevan dan inovatif sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua ada menghadapi persaingan pasar. Persaingan bisnis semakin ketat dengan munculnya inovasi dan kompetitor. Pengembangan produk baru membantu perusahaan untuk tetap unggul dan mempertahankan posisinya di industri. Yang ketiga ada meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Produk baru yang sukses dapat membuka peluang pasar baru, meningkatkan penjualan, serta memberikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan. Hal ini juga membantu dalam diversifikasi sumber pendapatan. Yang keempat ada memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi terus berkembang, membuka peluang untuk menciptakan produk yang lebih efisien, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Pengembangan produk berbasis teknologi dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kelima ada meningkatkan brand image dan loyalitas pelanggan. Perusahaan yang terus berinovasi akan lebih dihargai oleh pelanggan. Produk baru yang inovatif dapat meningkatkan citra merek dan membuat pelanggan lebih loyal terhadap perusahaan. Yang keenam ada mengurangi resiko ketergantungan pada produk lama. Produk yang sudah ada memiliki siklus hidup yang terbatas. Jika perusahaan tidak mengembangkan produk baru, mereka beresiko kehilangan
pangsa pasar saat produk lama mulai menurun dan dalam permintaan. Yang terakhir ada menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan standar industri. Dalam beberapa industri, peraturan dan standar kualitas terus berubah. Pengembangan produk baru memungkinkan perusahaan untuk tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menghindari potensi sanksi atau kehilangan izin usaha. Dengan berbagai manfaat tersebut, pengembangan produk baru bukan hanya menjadi pilihan, tetapi kebutuhan strategis bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya, tahapan pengembangan produk baru. Yang pertama, identifikasi peluang dan ide produk. Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan tren konsumen, mengidentifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan produk baru, mengumumkan ide inovatif melalui brainstorming, analisis kompetitor, dan masukan pelanggan. 2. Seleksi dan evaluasi ide. Menyaring ide berdasarkan kelayakan teknis, finansial, dan pasar, melakukan studi kelayakan untuk menilai potensi keberhasilan produk, melibatkan pelanggan potensial dalam pengujian konsep awal untuk mendapatkan umpan balik. 3. Pengembangan dan desain produk. Membuat prototipe awal atau versi konsep dari produk. Melakukan pengujian fungsi, desain, dan kualitas produk. Menyesuaikan desain berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik pengguna. 5. Produk dan komersialisasi. Memulai produksi massal berdasarkan spesifikasi akhir produk. Menyiapkan strategi pemasaran, distribusi, dan promosi. Meluncurkan produksi secara resmi ke pasar dengan dukungan kampanye pemasaran. 6. Evaluasi dan penyempurnaan produk. Memantau performa produk di pasar dan tingkat kepuasan pelanggan. Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan berdasarkan umpan balik pelanggan dan data penjualan. Mengembangkan varian atau pembaruan produk untuk meningkatkan daya saing. Dengan mengikuti tahapan ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan produk dan memastikan bahwa produk baru dapat diterima dengan baik oleh pasar. Faktor yang mempengaruhi pengembangan produk baru. Keberhasilan produk baru di pasar tidak hanya bergantung pada inovasi, tetapi juga berbagai faktor lain yang berperan dalam penerimaan pelanggan dan daya saing bisnis. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu produk baru. 1. Kebutuhan dan keinginan pasar. Produk harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pemahaman terhadap tren pasar dan preferensi konsumen sangat penting. Produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar cenderung gagal. Yang kedua, inovasi dan keunikan produk. Produk harus memiliki nilai tambah yang membedakannya dari kompetitor. Keunikan dalam desain, fitur, atau manfaat yang menarik perhatian pelanggan. Produk yang terlalu umum atau tidak memiliki diferensiasi sulit bersaing di pasar. 3. Kualitas dan performa produk. Produk harus memiliki kualitas yang baik agar dapat dipercaya oleh pelanggan. Performa yang sesuai dengan ekspektasi konsumen akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Produk yang cepat rusak atau tidak sesuai klaim akan kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, harga yang kompetitif. Harga harus sesuai dengan nilai yang diberikan oleh produk. Produk yang terlalu mahal dibandingkan kompetitor dapat sulit diterima. Strategi penetapan harga harus mempertimbangkan daya beli target pasar. 5. Strategi pemasaran yang efektif. Kampanye pemasaran yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan daya tarik produk. Penggunaan media sosial, iklan digital, dan promosi yang tepat akan membantu produk lebih dikenal. Jika pemasaran tidak efektif, meskipun produk bagus, bisa tetap gagal di pasar. Yang keenam, saluran distribusi yang tepat. Produk harus mudah diakses oleh pelanggan melalui saluran distribusi yang efektif. Kerjasama dan toko retail, marketplace, online, atau distributor dapat meningkatkan penjualan. Produk yang sulit ditemukan akan mengurangi peluang pembelian. 7. Reputasi dan brand perusahaan. Produk dari merek yang sudah terkenal cenderung lebih mudah diterima di pasar. Citra merek yang baik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk baru. Jika perusahaan memiliki reputasi buruk, pelanggan bisa ragu untuk mencoba produk baru. 8. Waktu peluncuran produk. Meluncurkan produk di waktu yang sangat tepat berpengaruh pada kesuksesan. Jika terlalu cepat sebelum pasar siap, produk bisa gagal mendapatkan perhatian. Jika terlalu terlambat, bisa kehilangan kesempatan karena pesaing sudah lebih masuk ke pasar.
9. Teknologi dan tren pasar. Produk yang mengikuti perkembangan teknologi akan lebih menarik bagi konsumen. Tren pasar yang berubah cepat membutuhkan fleksibilitas dan pengembangan produk. Produk yang ketinggalan zaman sulit untuk bersaing di industri yang 10. Dukungan layanan pelanggan. Pelanggan yang merasa puas dengan layanan purna jual cenderung lebih loyal. Dukungan teknis, garansi, dan kemudahan klaim meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jika produk bagus tapi layanan buruk, pelanggan bisa enggan untuk membeli ulang. Keberhasilan produk baru sangat bergantung pada kombinasi berbagai faktor ini. Perusahaan perlu merancang strategi yang matang agar produk tidak hanya menarik tetapi juga dapat diterima dan bertahan pasar di dalam jangka panjang. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah proses yang kompleks dan penuh resiko. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam proses ini. Yang pertama ada biaya riset dan pengembangan yang tinggi. Proses penelitian, desain, dan pengujian memerlukan investasi besar. Jika produk gagal, biaya yang dikeluarkan bisa menjadi kerugian besar bagi perusahaan. Yang kedua ada resiko produk tidak diterima pasar. Tidak semua produk harus berhasil, bahkan jika teknologinya canggih dan inovatif. Kesalahan dalam memahami kebutuhan konsumen bisa menyebabkan produk tidak laku. Yang ketiga ada waktu pengembangan yang lama. Pengembangan produk bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum siap dipasarkan. Jika terlalu lama, ada risiko teknologi atau tren berubah sebelum produk diluncurkan. 4. Persaingan yang ketat. Banyak perusahaan lain juga berlomba-lomba menghadirkan inovasi baru. Jika pesaing lebih cepat meluncurkan produk serupa, perusahaan bisa kehilangan peluang pasar. Yang kelima, kompleksitas dalam produksi dan teknologi. Produk baru seringkali memerlukan teknologi baru yang lebih kompleks dan mahal. Kesalahan dalam produksi dapat menyebabkan cacat produk dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Yang keenam ada regulasi dan standar industri. Beberapa produk harus memenuhi regulasi ketat sebelum bisa dipasarkan, misalnya obat-obatan atau perangkat elektronik. Proses perizinan dan uji kelayakan bisa memakan waktu lama dan menghambat peluncuran produk. Yang ketujuh ada kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Menentukan saluran distribusi yang tepat bisa menjadi tantangan tersendiri. Strategi pemasaran yang kurang efektif bisa membuat produk gagal menarik perhatian pelanggan. Yang ke-8 ada perubahan tren dan preferensi konsumen. Keinginan dan ekspektasi pelanggan selalu berubah sehingga produk harus terus beradaptasi. Produk yang awalnya diminati bisa dengan cepat kehilangan daya tarik jika tren berubah. Yang ke-9 tantangan internal dalam perusahaan. Kurangnya kolaborasi atau tim riset, produksi, dan pemasaran bisa menghambat proses inovasi. Resistensi terhadap perubahan dan dalam organisasi bisa menghambat pengembangan produk baru. Yang ke-10 ada manajemen risiko dan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan tentang kapan dan bagaimana meluncurkan produk adalah hal yang krusial. Kesalahan dalam strategi bisnis bisa menyebabkan produk gagal tercapai target yang diharapkan. Menghadapi tantangan-tantangan ini membutuhkan strategi yang matang, fleksibilitas dalam perencanaan, serta pemahaman mendalam terhadap pasar dan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan peluang sukses dalam pengembangan produknya sendiri. Selanjutnya, strategi pengembangan produk baru. Untuk memastikan produk baru dapat diterima dengan baik di pasar dan bersaing dengan kompetitor, perusahaan perlu menerapkan strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan produk baru. Pertama, riset pasar yang mendalam. Mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan secara akurat. Menganalisis tren industri dan perilaku konsumen yang sedang berkembang. Melakukan riset kompetitor untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan produk yang sudah ada di pasar. 2. Inovasi dan diferensiasi produk. Menghadirkan fitur unik yang membedakan produk dari kompetitor. Menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Mengembangkan produk yang memberikan solusi lebih baik dibandingkan alternatif yang sudah ada. 3. Uji coba dan prototipe sebelum produksi massal. Membuat prototipe untuk menguji konsep dan desain produk. Melakukan pengujian pasar dalam skala kecil untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Menyesuaikan dan menyempurnakan produk berdasarkan hasil uji coba sebelum peluncuran resmi. 4. Penetapan harga yang tepat. Menyesuaikan harga dengan nilai yang ditawarkan oleh produk. Menggunakan strategi harga kompetitif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Menyediakan berbagai varian harga atau paket agar produk lebih fleksibel bagi
berbagai segmen pasar. 5. Strategi pemasaran yang efektif. Memanfaatkan media sosial, digital marketing, dan influencer untuk meningkatkan kesadaran produk. Menawarkan promo, diskon, atau program loyalty untuk menarik perhatian pelanggan. Menjalin kerjasama dengan distributor atau e-commerce untuk meningkatkan aksesibilitas produk. 6. Membangun brand dan kepercayaan konsumen. Menjaga kualitas produk agar sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Memberikan layanan purna jual yang baik seperti garansi dan customer support. Mengkomunikasikan nilai dan visi perusahaan untuk membangun loyalitas pelanggan. 7. Pemilihan waktu peluncuran yang tepat. Memastikan produk diluncurkan saat permintaan pasar sedang tinggi. Menghindari waktu peluncuran yang bertepatan dengan momen besar dari kompetitor. Menyesuaikan dengan musim atau tren tertentu jika relevan dengan produk. 8. Skalabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan. Memastikan produk dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur atau varian baru. Menyesuaikan strategi berdasarkan feedback pelanggan dan kondisi pasar. Memonitor tren industri agar tetap relevan dengan perkembangan yang ada. 9. Efisiensi dalam produksi dan distribusi. Mengoptimalkan rantai pasokan agar biaya produksi tetap efisien. Menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi untuk menghindari cacat produk. Menyediakan distribusi yang luas agar produk mudah dijangkau oleh pelanggan. 10. Evaluasi dan penyempurnaan produk secara berkelanjutan. Memantau penjualan dan respons pelanggan setelah peluncuran. Menggunakan data dan analitik untuk mengevaluasi performa produk. Melakukan inovasi atau perbaikan untuk meningkatkan daya saing di pasar. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan produk baru dan memastikan bahwa produk tersebut diterima dengan baik oleh pasar. Kesimpulannya, pengembangan produk baru diperlukan untuk menjaga daya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar. Keberhasilan produk bergantung pada inovasi, riset pasar, strategi pemasaran, serta kualitas dan harga yang sesuai. Menghadapi tantangan seperti biaya tinggi dan persaingan ketat, perusahaan perlu menerapkan strategi riset, pengujian, pemasaran efektif, serta inovasi berkelanjutan agar produk sukses di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.